Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah komputer dan pemrograman dari kelas 2B. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dela Maulidia, SSIMkom, yang sudah memberikan kesempatan kelompok kami untuk presentasikan hasil diskusi kami terkait dengan proyek akhir yang sudah dijelaskan sebelumnya di e-learning. Sebelum kami memulai presentasi kelompok kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Herin Aziza selaku moderator dan pemateri pertama. Sebelumnya, dengan NPM A1C023014 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Jihantakia dengan NPM A1C023023 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Penny Arintina dengan NPM A1C023026 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Nadalia Hartari Putri dengan NPM A1C023038 sebagai pemateri keempat. Baiklah, itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Kami akan melanjutkan ke sesi pemjabaran materi, yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, berikut videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus 1, yaitu tentang presentasi penduduk miskin menurut provinsi pada tahun 2023. Nah, untuk penjelasan yang pertama yang akan saya jelaskan ialah tentang deskripsi data dan latar belakang tentang presentasi penduduk miskin. Data presentasi penduduk miskin menurut provinsi ialah data yang menunjukkan tingkatan penduduk miskin dari yang terendah hingga penduduk miskin yang tertinggi. Nah, beberapa klasifikasi data yang dapat diinformasikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah presentasi penduduk miskin perkotaan tertinggi adalah NTB atau Nusa Tenggara Barat dengan persentase 13,76% dan penduduk miskin perkotaan terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan persentase 3,54%. Untuk poin yang kedua ialah presentasi penduduk miskin pedesaan tertinggi adalah Papua dengan persentase 34,49% dan penduduk miskin pedesaan terendah adalah Kalimantan Selatan dengan persentase 4,72%. Poin yang ketiga ialah persentase penduduk miskin total yang tertinggi adalah Papua dengan persentase 26,03% dan penduduk miskin total terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan 4,52%. Dan informasi tambahan yaitu provinsi di Pulau Jawa cenderung memiliki persen yang lebih rendah dibandingkan provinsi di luar Jawa seperti Papua, yaitu tadi miskin perkotaan NTB, miskin perdesaan Papua, miskin total tertinggi adalah Papua. Materi yang kedua ialah tujuan pemilihan data. Nah, tujuan kami memilih data tentang persentase penduduk miskin pada tahun 2023 yaitu yang pertama, untuk mengetahui persentase penduduk miskin di setiap provinsi, baik itu kota atau desa, sehingga dapat melihat ketimpangan ekonomi antar wilayah dan menganalisis tentang ketimpangan ekonomi antar wilayah tersebut. Poin yang kedua ialah untuk mengetahui daerah yang mana paling membutuhkan intervensi ekonomi dan pengelompokan daerah berdasarkan tingkat kemiskinan, yaitu tingkat dari yang terendah, sedang, dan tertinggi. Poin yang ketiga ialah untuk membandingkan tingkat kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, sehingga kita dapat melihat apakah ada peningkatan atau penurunan yang signifikan. Poin yang keempat adalah agar data yang telah diinformasikan sebelumnya dapat menjadi panggilan kepada pembaca untuk terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Nah, sumber data yang kami ambil untuk kasus yang pertama yaitu persentase penduduk miskin pada tahun 2023 ialah kami gunakan informasi dari BPS atau yang dapat kita kenal yaitu Badan Pusat Statistika. Nah, untuk mencari data yang sudah kami ambil sebelumnya itu dapat mengklik tautan link sumber data pada link yang sudah tertera di PowerPoint yang kami sajikan. Nah, dari deskripsi data yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini merupakan tabel data yang dapat kita lihat. Dan dapat kita identifikasi sendiri mengenai bagaimana data tertinggi dan terendah dari masing-masing provinsi, bagaimana totalnya, dan lain sebagainya, yang mana identifikasi masalahnya dapat kita capai dari tabel data yang sudah disajikan. Nah, untuk kode program atau penjelasan tentang kode program data statistika yang tabel data, yaitu kode programnya ialah sebagai berikut, import, mandat, SPD, dan lain-lainnya. Hasil programnya ialah seperti yang kita inginkan, ada tabel mengenai tentang provinsi, perkotaan, perdesaan, dan jumlah dari perkotaan dan perdesaan provinsi yang sudah dijabarkan pada tabel sebelumnya. Nah, untuk penjelasan tentang kode program yang sudah ditampilkan di sini akan dijelaskan pada slide selanjutnya oleh pemateri keempat. Nah, penjelasan dari program yang tadi secara singkat akan saya jabarkan di sini. Program yang diberikan adalah program Python yang menggunakan library Pandas untuk membuat dan menampilkan data frame. Data frame sendiri akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, jenis program yang dipakai ialah ada import library Pandas. Yang kedua, dictionary atau kamus dalam programming. Yang ketiga ialah data frame dari dictionary. Dan yang keempat ialah menampilkan data frame. Nah, baik, itulah saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai deskripsi data dan latar belakang, tujuan memilih data, terus tabel data, sumber data, kode pemrograman dan hasil dari kode program tersebut. Dan selanjutnya akan saya lanjutkan kepada materi kedua yaitu tentang kode program yang menampilkan diagram. Pada materi 2 disilakan. Terima kasih.
Baik, materi selanjutnya itu adalah kode program yang menampilkan diagram. Pada kasus pertama, yaitu presentasi miskin, memiliki 5 jenis diagram. Nah, yang pertama itu ada diagram garis. Pada diagram garis ini, kode programnya bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri, dan hasil programnya bisa kita lihat pada sebelah kanan. Nah, grafik berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data lainnya itu adalah pengertian dari diagram garis. Dan yang kedua itu ada diagram scatter plot. Untuk kode program, diagram scatter plot bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri dan hasilnya bisa kita lihat di sebelah kanan. Nah, grafik scatter plot atau yang memiliki nama lain grafik pancar merupakan diagram grafis yang dibangun dari dua sumbu X atau Y. Nilai dari sepasang variabel ini digambarkan sebagai titik-titik koin. Nah, kita lihat pada hasil program itu ada simbol X dan titik-titik koin. Yang ketiga itu ada diagram batang. Untuk kode programnya bisa kita lihat pada gambar dan hasilnya ada di sebelah sini. Nah, diagram batang adalah bentuk diagram yang menyajikan data statistik atau informasi dalam bentuk batang persegi panjang. Data pada diagram batang bisa digambarkan secara tegak maupun mendatar. Jadi, data diagram batang ini bisa kita gambarkan secara tegak maupun secara mendatar. Nah, kebetulan pada materi kami, diagramnya itu berbentuk tegak. Nah, untuk yang materi keempat itu ada diagram histogram. Kode programnya bisa kita lihat di sebelah sini dan hasil programnya bisa kita lihat di sini. Nah, histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Nah, pada diagram histogram ini berbentuk seperti diagram batang tegak. Dan yang terakhir itu ada diagram pie-chart atau diagram lingkaran. Untuk kode programnya bisa kita lihat di sini dan hasil programnya bisa kita lihat di sini. Diagram pie-chart atau diagram lingkaran adalah sebuah diagram berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan atau menggambarkan proporsi numerik, irisan-irisan atau proporsi numerik. Dalam sebuah diagram lingkaran panjang, busur setiap irisan, proporsional dengan kuantitas yang diwakilinya. Selanjutnya itu ada kasus kedua. Kasus kedua itu adalah kasus perbandingan jumlah penyakit HIV dan DBD menurut provinsi tahun 2023. Memiliki deskripsi data kasus yaitu data tersebut tentang jumlah kasus baru penyakit HIV dan demam berdarah di berbagai provinsi di Indonesia. Selanjutnya, data tersebut disajikan dalam 3 bagian terpisah, masing-masing menyajikan jumlah kasus baru untuk kedua penyakit tersebut. Selanjutnya, data ini mencakup provinsi-provinsi di Indonesia beserta jumlah kasus baru HIV dan DBD. Dan yang keempat itu jumlah kasus baru HIV berkisar dari 2 hingga 1941 di provinsi-provinsi yang berbeda. Jumlah kasus baru DBD berkisar dari 110 hingga 8.732 di provinsi-provinsi yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada lanjutan dari deskripsi data kasus kedua yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan penjelasan dari pemateri kedua tadi, yaitu tentang deskripsi data pada kasus 2. Nah, deskripsi data pada kasus 2 ini, provinsi dengan jumlah kasus tertinggi untuk HIV atau AIDS adalah Jawa Tengah dengan 1.941 kasus baru, sedangkan untuk DBD adalah Jawa Barat dengan 8.732 kasus baru. Kemudian, data ini memberikan jumlah kasus baru HIV atau AIDS dan DBD dalam format desimal untuk setiap provinsi. Jumlah kasus baru HIV atau AIDS dan DBD dinyatakan dengan 2 angka desimal. Kemudian, provinsi dengan jumlah kasus tertinggi untuk HIV atau AIDS dan DBD adalah Jawa Timur. Papua memiliki jumlah kasus baru HIV atau AIDS sebanyak 1.601 dan DBD sebanyak 193 kasus. Kemudian, data terakhir adalah jumlah total kasus baru HIV atau AIDS dan DBD di seluruh Indonesia, yakni 10.190 kasus untuk HIV atau AIDS dan 65.602 kasus untuk DBD. Nah, kemudian latar belakang dari pemilihan kasus penyakit HIV atau AIDS dan DBD. Nah, dalam menganalisis data tentang HIV dan DBD sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kita tentang penyakit ini. Data yang akurat dan komprehensif mendukung berbagai aspek mulai dari penentuan kebijakan, pelaksanaan program, pengalokasian sumber daya, hingga edukasi masyarakat dan penelitian. Analisis data yang tepat dapat mengarahkan upaya yang lebih efektif dan efisien dalam menangani HIV atau AIDS dan DBD, serta mengurangi dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Kemudian, tujuan pemilihan data pada kasus ini. Nah, yang pertama, menganalisis data HIV dan DBD membantu kita dalam memahami, mencegah, dan mengendalikan penyakit ini, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, menganalisis data tentang penyakit HIV dan DBD dapat membantu kita dalam memahami lebih baik prevalensi dan distribusi penyakit di seluruh populasi, serta mengidentifikasi faktor resiko dan kebutuhan khusus untuk intervensi. Ini dapat membantu kami mengembangkan dan mengevaluasi efektivitas intervensi dan program.
Lanjut, kemudian sumber data. Nah, sumber data yang kami gunakan adalah dari website Badan Pusat Statistik. Link yang tertera di bawah ini merupakan link dari BPS bagian data perbandingan jumlah kasus HIV atau AIDS dan DBD pada semester 1 Maret tahun 2023. Nah, ketika kita mengklik sumber data ini, maka akan muncul link yang tertera. Nah, tadi setelah saya jelaskan tentang deskripsi data. Nah, berikut yaitu data-data yang menampilkan jumlah kasus penyakit HIV atau AIDS dan kasus penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Nah, bisa dilihat jumlah kasus di Indonesia pada penyakit HIV atau AIDS yaitu 10.190 kasus dan pada penyakit demam berdarah yaitu 65.602 kasus. Nah, ketika kita menghasilkan program dalam Google Colab, maka akan menghasilkan program yang dapat ditampilkan pada layar berikut ini. Dan hasil yang ditampilkan akan menghasilkan data program seperti yang terlihat pada gambar di layar ini. Untuk penjelasan tentang kode program akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan penyampaian materi yang disampaikan materi ketiga. Materi yang akan saya sampaikan yaitu kode program yang menampilkan diagram. Nah, pada kasus 2 ini, yaitu kasus perbandingan penyakit HIV atau AIDS dan DBD pada provinsi itu dapat dijadikan menjadi 4 diagram, yaitu yang ke-1 yaitu diagram garis. Nah, untuk kode diagram garis ini bisa dilihat di sini, dan untuk hasil programnya yaitu berupa diagram garis. Nah, diagram garis ini merupakan garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data lainnya. Selanjutnya, yaitu diagram pie chart. Nah, untuk kodenya bisa dilihat di sini, dan untuk hasil programnya bisa dilihat yaitu berupa diagram pie chart atau bagan lingkaran, sebuah diagram berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Nah, dalam sebuah diagram lingkaran, panjang busur setiap irisan proporsional dengan kuantitas yang diwakilinya. Selanjutnya, diagram bar chart. Nah, untuk kode programnya bisa kita lihat di sini. Dan selanjutnya untuk hasil programnya, yaitu berupa diagram batang yang menyajikan data statistik atau informasi dalam bentuk batang persegi panjang. Data pada diagram batang biasanya digambarkan secara tegak maupun mendatar. Nah, untuk kasus ini, kami menggambarkannya secara tegak. Selanjutnya, diagram histogram. Nah, kode program bisa kita lihat di bagian sini. Selanjutnya, untuk hasil programnya yaitu berupa histogram dengan penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Selanjutnya yaitu penjelasan kode program. Nah, penjelasan kode program ini merupakan penjelasan dari kode-kode program yang kami gunakan untuk menggambarkan diagram-diagram yang kami gunakan pada 2 kasus sebelumnya. Yaitu 1, pandas. Pandas ini digunakan untuk memanipulasi data dan pembuatan data frame. Yang kedua, Matplotlib. Nah, Matplotlib ini digunakan untuk visualisasi data dalam bentuk grafik. Yang ketiga yaitu data frame. Nah, data frame ini berupa struktur data atau cara menyimpan dan memanipulasi data dengan Python. Mirip dengan tabel Excel tapi dilambangkan dengan DF. Yang keempat yaitu make pie chart. Nah, make pie chart ini digunakan untuk membuat pie chart pada data yang diberikan. Yang kelima yaitu values. Nah, values ini merupakan data yang akan ditampilkan dalam diagram yang akan dibuat. Yang keenam yaitu labels. Nah, labels ini untuk setiap bagian dari diagram yang akan dibuat. Yang ketujuh, title. Nah, title ini merupakan judul untuk setiap diagram yang akan dibuat. Yang kedelapan, AXS. Nah, AXS ini merupakan objek AXS di mana diagram pie chart akan digambar. Yang kesembilan yaitu fig AXS, sama dengan PLT subplots. Nah, ini digunakan untuk membuat figur dengan 3 subplot dalam satu baris dengan ukuran yang disesuaikan. Yang ke-10 yaitu PLT type garis bawah layout. Nah, ini digunakan untuk menyesuaikan subpilot agar tidak tumpang tindih. Yang ke-11 yaitu PLT subplot garis bawah adjust. Nah, ini digunakan untuk menyesuaikan ruang di atas subplot untuk judul utama. Yang 12 yaitu PLT show. Nah, PLT show ini digunakan untuk menampilkan grafik yang telah dibuat pada program. Yang ke-13 yaitu PLT X label. Nah, PLT X label ini digunakan untuk menambahkan label pada sumbu X yang menunjukkan persentase penduduk miskin yang kami gunakan pada kasus 1. Yang 15 yaitu PLT Legend. Nah, PLT Legend ini digunakan untuk menampilkan legenda untuk membedakan antara histogram. Nah, PLT Legend ini kami gunakan pada kasus 2 untuk membedakan antara histogram perkotaan, perdesaan, dan jumlah. Yang ke-16 yaitu PLT Type Layout. Nah, digunakan untuk menyesuaikan subplot agar tidak tumpang tindih dan memberikan padding otomatis. Yang 17 yaitu PLT Show. Nah, PLT Show ini digunakan untuk menampilkan grafik yang telah dibuat. Yang ke-18 yaitu bin sama dengan 10. Nah, bin sama dengan 10 ini berarti data dibagi ke dalam 10 bin atau kelompok interval. Yang 19 yaitu alpha sama dengan 0,5. Nah, alpha sama dengan 0,5 ini digunakan untuk menentukan transparansi histogram dengan 0,5, berarti setengah transparan. Yang ke-12, label sama dengan perkotaan. Nah, label sama dengan perkotaan ini kami gunakan pada kasus 2 untuk memberikan label untuk histogram.
Yang ke-21 yaitu bar garis bawah width. Nah, bar garis bawah width ini adalah lebar batang pada grafik batang. Yang kedua-dua yaitu R1. Nah, R1 ini kami gunakan pada kasus 2 yaitu posisi untuk batang perkotaan. Yang kedua-tiga yaitu R2. Nah, R2 ini adalah posisi untuk batang perdesaan yang kami gunakan pada kasus 2 yang kemudian bergeser ke kanan sejauh bar garis bawah width dari R1. Yang ke-24 yaitu R3. Nah, R3 ini adalah posisi untuk batang jumlah bergeser ke kanan sejauh bar garis bawah width dari R2. Yang ke-25 yaitu color sama dengan B. Nah, color sama dengan B ini digunakan untuk memberikan warna biru pada batang. Yang ke-26 yaitu edge color sama dengan gray. Nah, edge color sama dengan gray ini digunakan untuk memberikan warna abu-abu pada tepi batang. Yang terakhir yaitu yang ke-28 PLT Stix adalah yang digunakan untuk menambahkan label pada sumbu X atau nama provinsi dan memutar label tersebut sebesar 90 derajat agar lebih mudah dibaca. Baiklah, saya akhiri. Saya sebagai pemateri 4, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi penjabaran dari presentasi kami mengenai kasus tentang persentase jumlah penduduk miskin dan kasus 2 yaitu tentang perbandingan jumlah kasus penyakit HIV atau AIDS dan DBD menurut provinsi. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.